子，你找死！纵然今日生死不灭。 Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin Editor. Fisik penentu rasa suka, ekonomi penentu restu orang tua. Simpel aja sih Bang, temoni, keloni, rabeni. Halo warga nobar yang kemarin nonton timnas. Kayak apa kabarnya berataan? Sehat-sehat aja kalau paninian. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film berjudul Journey to the West 5 Elements Mountain yang dirilis pada tahun 2022. Warga nobar pasti pada tahu kisah klasik Sun Gokong atau Sun Wukong mencari kitab suci ke barat kan? Nah, di film ini kita akan melihat karakter-karakter tersebut sebelum akhirnya mereka bersatu dan mencari kitab suci. Bukan cuman itu, di sini Sun Wukong hanya sendirian menghadapi para dewa langit yang punya kekuatan di luar nalar manusia. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Journey to the West 5 Elements Mountain. Di awal film dijelaskan bahwa ketika dunia ini diciptakan terdapat 4 dewa yang memiliki kekuatan besar. Mereka telah menyelamatkan surga dari semua musuh. Namun seekor siluman kuat tidak lain adalah Raja Kera alias Wukong menantang para dewa dan menyebabkan kekacauan di kerajaan langit. Keempatnya berusaha keras untuk mengalahkannya. Tetapi karena Wukong sangat berani dan kuat, mereka tidak mampu menghadapinya. Bahkan para dewa tidak bisa menghentikannya. Kemudian dewa tertinggi Buddha harus turun tangan untuk menghentikan Raja Kera. Raja Kera melawan, tetapi Buddha yang sangat kuat dan besar mengalahkannya dengan jurus andalannya yaitu Tapak Buddha. Lalu dia mengurungnya di Gunung 5 Elemen. Beribu-ribu kliwon setelah kejadian itu, Dewa Bumi menceritakan kisah tersebut kepada seorang anak kecil dan dia menunjukkan tempat di mana Raja Kera dikurung. Ternyata Wukong dipenjara di tempat tersebut tanpa senjata dan kekuatan sihirnya. Anak tersebut yang kita sebut saja Tian Wei sangat mengagumi Wukong dan diberi tugas oleh Dewa Bumi untuk meminta bantuan Wukong menyelamatkan Dewa Tai Bai yang tengah dikurung oleh siluman jahat. Maka berangkatlah Tian Wei ke Gunung 5 Elemen. Begitu masuk ke dalam gua di Gunung 5 Elemen, ada banyak patung-patung misterius di sepanjang jalan. Tian Wei pun terus berjalan maju, namun semakin lama semakin gelap. Dia tidak sadar dan perhatiannya teralihkan hingga ia terjatuh dari ketinggian yang cukup tinggi. Beruntung dia tidak terluka. Dia pun melanjutkan perjalanan dan menemukan patung Buddha yang sangat besar. Lalu ketika dia mendekat, muncullah sosok yang sangat kuat di hadapannya. Ketika sosok itu memperhatikan anak itu dengan cermat, matanya mulai bercahaya yang membuat kita menyadari bahwa dia tidak lain tidak bukan adalah Raja Kera. Sesuai dengan kata-kata Dewa Bumi, di sana Tian Wei menemukan Wukong yang tidak bisa bergerak bebas karena terhalang oleh perisai yang menahan dirinya. Dia bertingkah seperti orang gila dan sangat marah karena telah dikurung di tempat tersebut selama 1000 tahun. Ketika dia bangkit dan mencoba melarikan diri, perisai yang mengelilinginya menghalangi jalannya. Dia pun mencoba memecahkan perisai dengan pukulan, tetapi perisai itu mendorongnya mundur. Dan setelah itu, cambuk datang dari segala arah lalu menyerangnya, menyebabkan rasa sakit yang hebat hingga ia jatuh ke tanah. Tian Wei yang tak sengaja bersuara membuat Wukong sadar akan kehadirannya. Dan setelah menyadari dirinya telah diketahui, Tian Wei lalu memperkenalkan diri dan menyampaikan pesan dari Dewa Bumi untuk meminta bantuan Wukong menyelamatkan Dewa Tai Bai.
Namun ketika mendengar nama Dewa Taibai, Wukong marah besar karena merasa bahwa Dewa Taibai lah yang bersekongkol dengan para dewa lain untuk menipunya dan menyebabkan dirinya disegel di Gunung Lima Jari selama 500 tahun. Tongkat yang dibawa oleh Tian Wei kemudian terbang ke arah Wukong dan ternyata tongkat tersebut merupakan perantara jiwa Dewa Taibai yang menyampaikan kabar bahwa Wukong akan segera dibebaskan dari hukumannya. Dengan satu syarat, dia harus membawa sebuah kotak yang berisi jiwa seorang dewa ke Gunung Pencari Hati. Dan jika itu berhasil, Wukong akan lepas dari kekuatannya yang menyegel untuk sementara waktu. Dan di perjalanan itu, dia akan ditemani oleh bocah Tian Wei. Merasa sudah bebas, Wukong mengabaikan perintah Dewa Taibai. Dia langsung kabur menyebabkan gua tersebut menjadi rubuh. Wukong yang sedang menikmati kebebasannya tiba-tiba terkejut karena entah kenapa Tian Wei selamat juga sampai ke atas. Di sini Tian Wei terus membujuk agar Wukong mau membantu Dewa Taibai, tapi Wukong tidak setuju. Dia malah melempar tongkat Taibai asal-asalan. Setelah melempar, Wukong mendengar ada suara monster, dan di dekat situ ternyata ada seorang perempuan cantik yang sedang dikejar oleh sesosok monster. Monster tersebut terlihat hendak menghabisi seperempuan. Namun sebuah batu tiba-tiba ditimpuk ke kepala monster tersebut. Dan orang yang menimpuknya ternyata adalah Tian Wei. Dia ingin menyelamatkan si perempuan. Melihat hal tersebut, sang monster pun menyerbu mereka berdua. Sang monster terkejut karena setahu dia Wukong harusnya disegel di dalam gunung. Dan dengan sekali pukulan, Wukong berhasil membuat monster itu terdorong. Tapi merasa bahwa kekuatan Wukong tidak seberapa, sang monster pun melanjutkan serangannya. Tian Wei tanpa pikir panjang mencoba melindungi Wukong. Entah kenapa senjata monster tidak bisa mengenai Tian Wei. Ternyata sang perempuan meniupkan suling yang membuat monster tersebut kaku dan tak bergerak. Memanfaatkan momen ini, Wukong segera menendang kapak menyembelih sang monster. Si perempuan lalu memperkenalkan dirinya sebagai Huayin. Tadinya dia mau menyelamatkan temannya di wilayah Sumi, tapi jadi tersesat karena diserang monster di jalan. Dan dia di sini berterima kasih kepada Wukong karena telah diselamatkan. Tian Wei lalu merajuk dan meminta Wukong menyelamatkan teman-teman Huayin yang ada di Sumi. Di sini Wukong yang tidak terlalu peduli pun menolak permintaan tersebut. Meski demikian, tongkat Taibai tiba-tiba bergerak sendiri dan dengan kekuatannya Wukong memukul tongkat tersebut. Namun Dewa Bumi tiba-tiba keluar dari tongkat tersebut. Tian Wei dan Dewa Bumi lalu meledek Wukong. Mereka menuduh Wukong tidak membantu karena takut ke Sumi. Hal ini dikarenakan siluman-siluman di Sumi seluruhnya membenci Wukong yang dulu suka pipis sembarangan. Mendengar hal ini, Wukong pun marah dan dia tidak terima direndahkan. Jadinya dia setuju membantu Huayin dan Taibai. 大圣，那你就是太谢谢大圣爷。四大天王为我，28宿治我。须弥妖帝在哪？须弥妖帝位于两界山之间。自五行山后。 Di Sumi ternyata adalah perkumpulan siluman yang dipimpin oleh Siwan. Siluman yang berkumpul sangat kuat sehingga langit pun tidak bisa berbuat banyak. Ternyata Wukong dan teman-temannya Tian Wei dan Huayin sudah berhasil masuk ke Sumi dengan penyamaran. Mereka pun melihat keramaian tempat tersebut yang dipenuhi oleh manusia dan para siluman. Tanpa berlama-lama dan seperti biasanya, Raja Kera Wukong memancing keributan dengan melempar gelas ke salah satu siluman yang sedang bermain gitar. Para siluman terheran-heran melihat Wukong yang seharusnya terkurung di Gunung Lima Elemen.
Melihat bahwa si Raja Kera tidak memiliki senjata khasnya yang berupa tongkat dan awan kinton, para siluman merasa dapat mengalahkan Wukong. Merasa diremehkan apalagi dipanggil kera liar, Wukong menggunakan kekuatannya untuk mencekik dan melempar salah satu siluman. Sementara Sun Wukong menghajar para siluman jahat di luar, Tian Wei dan Huayin pergi menyisir area untuk mencari tujuan mereka. Dalam pertarungan itu, Wukong ternyata menemukan tongkat emas miliknya yang selama ini ternyata disegel di sana. Saat mencoba merebutnya kembali, dia dihadang oleh Raja Siluman Siuan, dan Siuman tidak menyangka Wukong akan keluar dari tempat penyegelannya. Di sisi lain, Tian Wei dan Huayin yang sedang mencari Tai Bai dan teman mereka tersedot masuk ke dalam sebuah tempat misterius. Semakin mereka masuk, tempat tersebut terlihat semakin mengerikan. Tapi untungnya Tian Wei menemukan Tai Bai yang sedang tak sadarkan diri di sebuah altar. Entah kenapa Tai Bai tidak merespons, tapi ternyata dia hanya tertidur lelap. Tai Bai lalu bertanya kenapa Tian Wei malah menyelamatkannya, bukannya ke Gunung Pencari Hati bersama Sun Wukong. Di sini juga Huayin mencoba menanyakan keberadaan temannya yang mari kita sebut saja Jia Jin Chanzi. Teman Huayin Jin Chanzi ini ternyata adalah seekor jangkrik emas. Bisa-bisanya temenan sama jangkrik. Dan Tai Bai pun lalu memberitahu bahwa jangkrik emas adalah roh yang sudah berlatih selama 500 tahun dan bisa membawa kedamaian sebagai seorang Buddha. Sayangnya mereka tiba-tiba disergap oleh siluman-siluman jahat, dan dengan kemampuan sihir Tai Bai, mereka lalu berteleportasi keluar dari tempat tersebut. Di luar, Wukong tengah berhadapan langsung dengan Si Yuan. Wukong yang marah karena tongkat emasnya dijadikan patung menara monster. Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, Wukong pun menyerangnya. Di saat yang bersamaan, Tai Bai bersama Tian Wei dan Huayin sampai di tempat Sun Wukong. Wukong yang langsung kesal dan mau menyerang Tai Bai pun ditenangkan oleh Huayin. Si Yuan yang melihat mereka semua kini sadar bahwa Tai Bai yang mengirim Wukong untuk mengalahkannya. Dan terungkaplah bahwa Si Yuan sangat berambisi mendapatkan kotak yang dibawa oleh Wukong karena berisi kekuatan yang bisa menghancurkan para dewa. Si Yuan terus-terusan menyerang, namun Tai Bai terus menangkis semua serangan Si Yuan. Sayangnya saat mereka lengah, Si Yuan menangkap Wukong. Dengan segenap kekuatannya, Tai Bai melepaskan cengkraman Si Yuan terhadap Wukong. Dia lalu kembali merapal mantra untuk memindahkan mereka dari tempat tersebut. Meski nyaris terkena serangan, tapi mereka pun selamat. Huayin lalu melepaskan jangkrik emas dan dia berjanji akan menemukan suara indah yang akan membantu jangkrik emas bisa menjadi Buddha. Di belakang, Wukong ternyata sedang mengejar-ngejar Tai Bai. Dari percakapan Tai Bai dan Si Yuan sebelumnya, Wukong curiga bahwa gurunya terkurung dalam kotak tersebut. Tai Bai lalu memberitahu kebenaran bahwa Buddha guru Sun Wukong mengorbankan dirinya karena langit ingin membunuh Sun Wukong. Meski Buddha ada di dalam kotak tersebut, Tai Bai mengingatkan bahwa jika tidak dibawa ke Gunung Pencari Hati, kotak tersebut akan hancur menjadi debu dalam waktu dekat. Mendengar bahwa waktunya tidak banyak, Wukong terlihat gelisah dan menyendiri. Tian Wei lalu memiliki ide untuk dapat pergi ke Gunung Bunga dan Buah untuk mencari suara terindah agar jangkrik emas dapat menjadi Buddha. Dengan demikian, jangkrik emas bisa membantu Wukong lebih cepat mencapai tujuannya. Maka, di hadapan patung Buddha yang ada di situ, Tian Wei memohon agar Buddha membantu Wukong mendapatkan kekuatannya kembali setelah berhasil memenuhi misinya ke Gunung Pencari Hati. Wukong tiba-tiba tersadar dia berada di sebuah tempat yang indah seperti mimpi.
Di sana Wukong bertemu dengan gurunya. Wukong lalu berlutut di hadapan sang guru dan berterima kasih karena telah diselamatkan. Sang guru hanya mengatakan bahwa semua itu sudah ditakdirkan dan Wukong harus mengambil jalannya sendiri. Wukong lalu bersujud kembali berterima kasih. Dia mengungkapkan keinginannya untuk tinggal bersama gurunya saja karena dia tidak punya keluarga. Tapi sang guru hanya meminta Wukong cukup berdoa untuknya. Wukong lalu terbangun tersadar bahwa dia baru saja bertemu sang guru di dalam mimpinya. Dan saat terbangun, Wukong melihat Tianwei yang tertidur di pangkuannya. Wukong yang hatinya mulai tersentuh pun menjaga Tianwei tertidur. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah hutan bambu. Tianwei yang melihat pantat Wukong memerah menutupinya dengan kaos agar tidak kedinginan. Tidak tahu bahwa pantat monyet memang merah, Huayin hanya melihat hal tersebut dengan tertawa. Perjalanan mereka pun berlanjut bertiga. Nampak Wukong yang selalu ingin menghindari Tianwei yang cerewet dan Tianwei yang selalu mengusili Wukong. Semakin lama mereka pun semakin akrab. Bahkan Huayin juga ikut mengusili Wukong. Saat tiba di sebuah tebing, tiba-tiba siluman anak buah Si Yuan datang menghadang mereka. Para siluman ini pun bersiap bertarung untuk mengambil kotak dari tangan Wukong. Saat Wukong sibuk menangkis serangan, dua siluman lain menggunakan kekuatan mereka untuk merebut kotak dari Wukong. Wukong yang kewalahan pun melepaskan Tianwei dan Huayin yang terbawa angin. Tiba-tiba saja sebuah awan datang dan menyelamatkan mereka bertiga. Ternyata awan Kinton datang dan menyelamatkan mereka. Wukong yang masih kesulitan mengendalikan awan Kinton sadar bahwa dia baru bisa mengendalikannya jika tiba di gunung pencari hati. Karena awan yang bergoyang, peniup peri milik Huayin pun terjatuh ke perairan. Di bawah tempat peniup peri milik Huayin terjatuh, sedang dilakukan sebuah ritual sajian oleh warga desa untuk siluman air. Tapi Xiao Tian, salah seorang terkenal di desa itu, malah memakan sesajen mereka. Dan Xiao Tian malah bilang bahwa justru warga desa harus makan yang banyak agar punya kekuatan untuk melawan siluman air. Xiao Tian yang merasa bertanggung jawab lalu melanjutkan ritualnya memanggil Dewa Langit. Tibalah tiga orang dari langit yang turun ke desa itu. Mereka adalah Wukong dan kawan-kawan. Tapi karena warga desa melihat Huayin yang anggun, mereka menganggap Huayin sebagai Dewi Langit. Warga desa yang mulai menyembah-nyembah Huayin sebagai Dewi Langit tiba-tiba terkejut saat melihat Wukong yang ikut muncul. Mereka menjadi panik karena Wukong berbentuk seperti siluman. Wukong yang kesal karena disebut-sebut sebagai monyet liar mencoba menahan amarahnya. Tapi Xiao Tian yang sebetulnya adalah siluman babi lalu datang dan menenangkan kondisi tersebut. Xiao Tian berkelit bahwa bentuk babi yang dia miliki adalah dewa yang merasuki tubuhnya. Sementara Wukong dan teman-temannya adalah bantuan dewa untuk mengusir siluman air. Xiao Tian lalu mengundang Wukong dan yang lainnya untuk minum teh di rumahnya. Dan di rumahnya ternyata Xiao Tian sudah memiliki istri yang juga cantik dan menyayanginya. Xiao Tian kembali berubah menjadi manusia dan mereka saling gombal-gombalan. Tahu nggak bedanya kamu sama pohon? Kalau pohon mahoni, kalau kamu maihani. Hal tersebut pun membuat saya, Anda, dan Wukong juga Tianwei geli sementara Huayin hanya tertawa-tawa. Xiao Tian lalu menceritakan bahwa dia adalah siluman babi yang kesepian. Tadinya, dia ingin pura-pura membuat sebuah ritual yang mengubahnya seakan-akan dia mendapatkan kekuatan dewa dan menjadi babi. Tapi karena kedatangan Wukong dan teman-temannya, rencananya pun gagal total.
Wukong yang tidak peduli dengan masalah desa ini lalu ingin pergi dan mencari peniup peri. Tapi saat dia keluar rumah, seluruh warga desa sudah datang dan memberinya seserahan agar Wukong membantu desa tersebut menangkap siluman air. Huayin yang tidak tega lalu menanyakan seperti apa siluman tersebut. Ternyata diketahui bahwa siluman tersebut muncul dari air dan mencuri ternak warga. Tapi lama-lama tidak hanya mengambil makanan, siluman itu mulai membunuh warga desa untuk dimakan. Wukong sebetulnya tidak mau membantu karena jika begitu mereka akan terlambat sampai ke Gunung Pencari Hati. Tapi Xiao Tian dengan bahasa puitisnya menggerakkan hati warga. 猴子没人性，很正常嘛，大家也别怪大圣见死不救。天，你不要这么想不开嘛。 Para warga dan bahkan Tian Wei mulai ikut menangis, membuat Wukong jadi tidak enak karena tidak mau membantu. Wukong pun menyerah dan akhirnya memilih untuk bertarung. Xiao Tian lalu mengatakan dia bersedia memberikan senjata apapun yang dibutuhkan oleh Wukong. Para warga lalu berbondong-bondong membawa besi milik mereka untuk dibakar dan ditempa oleh Ada menjadi senjata untuk Wukong. Hingga akhirnya para warga datang membawakan tongkat besi untuk senjata Wukong. Siluman air alias hantu ikan sapu-sapu lalu datang dan sementara Wukong bersiap melawannya. Meskipun siluman air menyerang dengan tiba-tiba, Wukong dengan sigapnya memukulnya dengan tongkat besi. Dia membuat siluman air terjatuh dan berubah ke wujud manusianya. Melihat Wukong memukul siluman air kembali ke air, Tian Wei lalu ke tepian sungai untuk mengambil peniup peri milik Huayin. Tapi ternyata siluman air belum kalah. Namun untungnya Wukong cekatan untuk memukul kembali siluman air itu. Para warga yang melihat tidak ada pergerakan di air pun menjadi senang. Tapi ternyata siluman air belum kalah. Siluman air melompat ke arah warga. Ternyata Xiao Tian dan para warga telah membuat perangkap untuk siluman air. Ada dibantu para warga yang lain menarik perangkap tersebut menangkap siluman air. Warga desa yang senang karena siluman air berhasil dikalahkan pun memulai pesta perayaan dengan mengolah daging siluman air menjadi siomay sapu-sapu. Kepala desa berterima kasih kepada Wukong. Begitu pula warga desa yang lain. Xiao Tian yang merasa tidak dianggap pun terlihat kesal. Tapi Wukong yang sudah lebih bijak lalu berkata bahwa yang patut diucapkan terima kasih adalah Tian Peng, si siluman babi yang menjebak siluman air tersebut. Bahkan Cui, istri Tian Peng, tidak peduli kalau Tian Peng adalah siluman babi karena Cui akan selalu mencintainya. Melihat Huayin yang meninggalkan tempat makan dengan terburu-buru, Wukong lalu mendatanginya dan memberikannya peniup peri yang dia temukan. Sementara itu, Tian Wei yang memang polos datang dan memberi makanan kepada siluman air. Tian Peng yang sedang bercerita tiba-tiba sadar minumannya habis. Dia lalu menyusul Cui yang tidak kunjung datang membawa minum. Dan ternyata Cui yang sedang mengambil minuman melihat ada sosok misterius di rumahnya. Huayin dan Wukong yang baru kembali setelah berbincang terkejut melihat para warga desa tidak sadarkan diri. Tian Peng yang hendak menemui Cui pun terkejut saat melihat Cui terkapar di lantai. Betapa sedihnya Tian Peng saat Cui meninggal dalam dekapannya. Dia kembali merasa hidup tidak adil karena begitu dia diterima sebagai sesosok siluman, istrinya malah meninggal dunia. Wukong pun marah besar mengetahui hal ini. Dia lalu keluar dan mengetahui bahwa Si Yuan adalah dalang di balik semua ini. Si Yuan lalu mengatakan bahwa dia akan membantu Wukong mendapatkan kekuatannya kembali jika Wukong menyerahkan kotak tersebut. Wukong yang sudah kepalang marah melancarkan serangannya dengan tongkat besi miliknya. Tapi sayangnya kekuatan Si Yuan melebihi kekuatannya. Bahkan meski Huayin menolongnya dengan peniup peri, Si Yuan tetap lebih unggul.
Siwan yang kesal akhirnya menggunakan Tianwei sebagai sandera. Di sini dia mengancam akan membunuh Tianwei jika Wukong tidak menyerahkan kotak tersebut. Entah kenapa kekuatan muncul dari dalam Tianwei membuat Siwan terlempar. Siwan lalu tersadar bahwa kotak yang dia incar selama ini adalah Tianwei itu sendiri. Siwan lalu mengeluarkan kekuatannya bermaksud menyerap kekuatan dari Tianwei. Wukong yang tidak terima bangkit dengan segenap tenaga yang tersisa pada tubuhnya. Dia melompat melancarkan serangan kepada Siwan. Siwan dengan mudah menangkis serangan tersebut, dan setelah mengalahkan Wukong, Siwan pun kabur dari sana. Hua Yin yang juga sudah mulai kesulitan bergerak merangkak menuju Wukong yang terjatuh terkena serangan dahsyat Siwan. Hua Yin yang menangisi jasad Wukong dikejutkan oleh Tai Bai yang tiba-tiba muncul. Tai Bai mengatakan bahwa Hua Yin yang selalu mencoba mencari tempatnya di bumi kini telah menemukan Wukong, dan hanya Hua Yin yang dapat menyelamatkan Wukong. Hua Yin pun harus menyatu dengan jangkrik emas dan kembali menghidupkan Wukong. Hua Yin pun meniupkan peniup peri membuat suara terindah yang bisa dia lakukan. Jangkrik emas lalu datang dan hinggap di wajah Wukong. Dalam mimpinya, Wukong bertemu kembali dengan sang guru dan dia meminta maaf karena telah gagal. Di luar dugaan, sang guru mengeluarkan batu dari dalam kotak dan memberikannya kepada Wukong. Menurut sang guru, hati Wukong sudah bersih dan kini dia meminta Wukong menemukan jati dirinya dengan kekuatan yang diberikan. Wukong pun terbangun, kini dia hidup kembali. Di sebelahnya, Hua Yin terjatuh setelah selesai meniupkan nada indah dari peniup peri. Wukong pun menangkap tubuh Hua Yin yang tersenyum lega karena Wukong telah hidup kembali. Wukong sebetulnya sedih tapi tetap memberikan kata-kata bahagia kepada Hua Yin. Hua Yin pun memegang jantung Wukong dan mendengar suara detak jantung. Suara terindah di dunia yang pernah dia dengar. Hua Yin lalu meninggal dunia dan tubuhnya menjadi debu lalu menyatu dengan alam. Dengan tekad yang telah utuh oleh pengorbanan Hua Yin, Wukong melihat ke langit. Dengan tegas dia memerintahkan awan Kinton untuk datang padanya. Wukong dengan pakaian Hua Yin sebagai jubah mengendarai awan Kinton untuk menghabisi Siwan. Sementara itu, Siwan yang sedang menyerap segala kekuatan Tianwei akhirnya menyelesaikan ritualnya. Dan Wukong yang sudah tiba di markas Siwan pun bersiap menghadapi sang Raja Siluman. Dengan gagah perkasa, Wukong berhasil merebut tongkat emas miliknya dan berdiri di atas tongkat emas tersebut. Dia melihat Siwan yang tiba dengan wujud mengerikan karena telah mendapatkan kekuatan luar biasa dan mereka siap untuk bertarung. Pertarungan yang menggoncangkan surga dan bumi pun terjadi. Wukong tiba-tiba berada di kayangan emas. Dia mendengar suara sang guru yang memintanya menemukan hatinya. Karena sebetulnya gunung pencari hati adalah tempat apapun yang membuat Wukong menemukan hatinya.
Wukong pun tersadar bahwa Tianwei dan Huayin adalah tempat dia menemukan hatinya. Wukong menerima kepergian mereka dan bersiap menghadapi si Yuan yang sudah menjadi Raja Naga. Dan film pun tamat dengan sangat mengharukan. Film ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal kekuasaan atau kemampuan bertarung, tapi tentang mengendalikan ego, berempati, dan berubah menjadi lebih baik. Transformasi diri Sun Wukong dari amarah menuju introspeksi menunjukkan pentingnya perubahan positif dalam diri seseorang. Andai ya pemimpin-pemimpin negara kita bisa seperti si Raja Kera. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang andeng-andengnya segede bekicot mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Ya, udah lama ya nobar nggak bahas film Kera Sakti alias Sun Gokong aka Sun Wukong. Bahas film ini bikin saya ingat pas SD dulu suka nontonin sinetron Kera Sakti yang perjalanan ke barat mencari kitab sucinya lama banget. Sampai saya lulus SD juga belum tamat itu ceritanya. Lagunya juga masih terngiang-ngiang banget. Kera Sakti tak pernah berhenti mencari kitab suci. Bukan kitab suci, tak pernah berhenti. Apa ya? Aduh lupa anjir. Aduh lupa ini. Warga nobar dulu juga suka nonton gak? Coba dah ceritain dong pengalaman kalian nonton Kera Sakti. Tulis di komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.